Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Baku Dapale dan Kakak Tasya di hari ini. Bagaimana adik-adik punya kabar? Adik-adik dalam keadaan baik? Tuhan Yesus selalu sayang adik-adik. Dan hari ini kita masuk dalam pertemuan yang keempat di semester yang kedua. Adik-adik sudah siap ketemu sekolah minggu? Kalau sudah siap, jangan lama-lama. Mari kita mulai ketemu punya sekolah minggu di hari ini. Sebelum kita mulai adik-adik kita berdoa dulu Lipat tangan, tutup mata, lalu mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kami. Di siang yang indah ini Bapa, kami selaku persekutuan sekolah minggu terkhususnya bagi anak-anak subjenjang anak kecil 3 akan memulai sekolah minggu kami. Kami minta Tuhan Yesus memberkati dan mengurapi kami dengan kuasa Roh Allah yang kudus, agar firman Tuhan dan materi yang disampaikan boleh dipahami dengan baik oleh adik-adik asuhan kami dan mereka dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita punya pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 2 ayat 1-7. Kita baca sama-sama adik-adik. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing dari kotanya, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian kita punya pembacaan firman Tuhan adik-adik. Kita punya materi di hari ini dengan subpokok bahasan kelahiran Yesus Kristus. Ada 3 tujuan yang akan kita bahas bersama adik-adik. Yang pertama, menyebutkan tujuan kedatangan Maria dan Yusuf ke Betlehem. Yang kedua, menyebutkan peristiwa yang dialami Maria dan Yusuf di Betlehem. Dan yang ketiga, menyebutkan tindakan Maria dan Yusuf setelah kelahiran Yesus. Adik-adik, Maria dan Yusuf sudah sangat lelah. Perjalanan yang dong tempuh dari Nazaret ke Betlehem itu adalah suatu perjalanan yang paling panjang adik-adik, dan sukar ditempuh dengan berjalan kaki. Dan dua naik keledai, karena waktu itu belum ada oto adik-adik, motor pun belum ada. Nah, Yusuf dan Maria ini pergi ke kota Betlehem. Mereka harus mendaftarkan diri. Itu adalah perintah Kaisar Agustus yang pada saat itu memerintah. Dan apa yang diperintahkan Kaisar harus ditaati, sebab pada waktu itu dia menguasai hampir di seluruh dunia ini adik-adik. Kaisar Agustus yang sangat berkuasa itu ingin tahu, dia mau tahu berapa orang yang tinggal di Israel. Sebab itu semua orang harus mendaftarkan diri di kota asalnya masing-masing adik-adik. Yusuf dan Maria ke Betlehem, sebab itulah kota asal mereka, walaupun dalam perjalanan yang begitu jauh. Nah adik-adik, ketika dong sampai di kota Betlehem, kesusahan dan kesulitan itu belumlah berakhir. Mengapa demikian adik-adik? Karena di dalam rumah-rumah persinggahan seng ada tempat bagi Maria dan Yusuf lagi untuk melepas dong dua punya lelah karena seharian berjalan. Banyak sekali tamu-tamu yang datang dari kota-kota lain juga menjadi tempat untuk dong beristirahat adik-adik, sehingga penginapan atau rumah-rumah itu pun penuh, seng ada yang kosong adik-adik.
Nah, Yusuf dan Maria ini mencari-cari di seluruh rumah tapi sia-sia saja karena Maria dan Yusuf ini sing dapat tampa. Nah, mereka sing mendapat tempat juga penginapan adik-adik. Akhirnya mereka menemukan sebuah tempat, yaitu sebuah kandang domba adik-adik. Lalu masuklah Maria dan Yusuf ke dalamnya. Sing ada domba di dalam kandang itu adik-adik, tapi ada jerami dan sebuah palungan, yaitu sebuah tempat makanan untuk domba. Nah adik-adik, jerami itu dibentangkan oleh Yusuf di atas lantai itu, dan akhirnya Maria dapat melepaskan lelah di atas jerami itu. Maria tidur di situ adik-adik. Nah, Maria dan Yusuf paling sangat berterima kasih untuk Tuhan Yesus karena sekarang Maria dan Yusuf dapat beristirahat. Hari sugalap adik-adik, keadaan menjadi sunyi senyap karena hari itu malam toh. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit yang sangat tinggi. Pada malam yang gelap dan sunyi itu di kandang domba di Bethlehem, terjadilah sesuatu yang sangat amat indah adik-adik. Belum pernah terjadi hal yang seindah itu. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Ya, di dalam kandang domba itu Maria telah melahirkan anak yang dijanjikan Tuhan seperti yang diberitahukan oleh malaikat Gabriel. Maria yang punya pakaian bayi saat itu adik-adik. Maka dong membungkus anak itu dengan kain lampin seperti yang tadi katong baca di dalam Alkitab. Lalu Yusuf menyusun jerami di dalam palungan. Lalu Maria membaringkan bayi itu di dalamnya. Ia diberi nama Yesus adik-adik. Ia adalah anak Allah. Raja yang kecil itu dibaringkan di dalam palungan domba. Anak Allah yang telah dilahirkan di dalam kandang domba. Dan belum ada orang lain yang tahu hal itu adik-adik ketika Yesus ini dilahirkan. Dia akan menjadi raja dan semua bangsa akan dijadikannya bahagia. Itulah pesan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel adik-adik. Kakak juga yakin dan percaya bahwa adik-adik sudah sering mendengar kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuh adik-adik tuh? Nah, demikian kami punya materi sampai di sini adik-adik, dan kakak berharap adik-adik bisa mengerti dan memahami serta menerima dan melakukan firman Tuhan ini dalam adik-adik punya kehidupan. Oke adik-adik, sebelum katong berpisah, katong berdoa dulu. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, mari katong berdoa. Kami berdoa mengucap syukur untuk Tuhan Yesus, untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Di hari ini kami sudah ada dalam sekolah minggu online yang kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Kami sudah boleh membaca Alkitab dan mendengarkan materi tentang di pertemuan yang keempat ini Bapa, tentang kelahiran Yesus. Kami berdoa dan meminta Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Allah yang kudus, agar anak-anak pada subjenjang anak kecil 3 yang masih kecil ini Bapa, mereka diberikan hikmat agar mereka dapat mengerti dan memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati kedua orang tua terkasih, sanak saudara, saudara yang ada dalam kehidupan keluarga mereka, bahkan kami selaku para pengasuh dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan Yesus berkati. Ini doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil kami mohon berkat daripadamu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus tinggal menyertai memberkati seluruh kehidupan kami anak-anak pada subjenjang anak kecil 3 kami selaku para pengasuh. Semua orang yang punya kami mulai dari hari ini terus kekal sampai Tuhan datang kembali. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, sampai baku dapat lagi. Tuhan Yesus berkati. Dadah.